masa kerja perangkat desa tetap sampai umur 60 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 2014, tidak sama dengan masa jabatan kepala desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan untuk rekan-rekan yang ada di seluruh penjuru tanah air. Semoga hari ini senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, keberkahan, dan pastinya dapat menjalani aktivitas keseharian dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Bagi yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan untuk dapat beraktivitas seperti semula. Masa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI menggelar demo di depan gedung DPR RI pada Rabu pagi. Pendemo menyuarakan sejumlah tuntutan, antara lain agar pemerintah memberi kejelasan status kepegawaian para perangkat desa, menuntut adanya peningkatan kesejahteraan dan perpanjangan. Tidak terasa, hampir 5 bulan sudah setelah Silaknas PPDI jilid ketiga yang diselenggarakan pada tanggal 25 Januari tahun 2023 yang lalu berjalan. Mungkin banyak teman-teman di tanah air bertanya-tanya, bagaimana perkembangan dengan tuntutan yang kemarin disuarakan oleh puluhan ribu perangkat desa yang ada di depan gedung DPR MPR. Nah, berikut ini adalah jawaban dari Ketua Umum PPDI yang beliau sampaikan ketika menghadiri Rakorda PPDI Jawa Barat di Kabupaten Kuningan. Simak terus sampai selesai. Jangan lupa bagi teman yang baru bergabung atau menemukan channel ini, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share di media sosial rekan-rekan apabila dirasa bermanfaat. Seperti biasa, tetap semangat, tabah, tawakal, ikhlas dalam menjalani kehidupan. Selalu ada solusi dalam setiap permasalahan. Salam dari perantauan. Yang saya sampaikan adalah perspektif PPDI terhadap kemajuan desa di Indonesia dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ya. Jadi perspektif PPDI terhadap kemajuan desa dulu, sekarang, dan yang akan datang, Pak. Ya. Karena itu selalu berlanjut, Pak. Ya, jadi gini, PPDI atau Persatuan Perangkat Desa Indonesia yang berdiri tepatnya tanggal 17 Juni 2006, Pak. Ini sekarang penyebarannya alhamdulillah sudah ada di 63.136 karena desa. Yang hadir di sini juga sahabat, teman, elemen desa, Pak, dari Papsi, Pak, dari Mas Ferry Ardiansah, dan juga Abdesi mungkin. Makanya saya memandang bahwa pengajuan ataupun usulan visi dan misi PPDI jangan sampai meninggalkan desa, jangan meninggalkan otonomi desa, karena desa yang merupakan satu kesatuan adat, ya. Jadi satu kesatuan, baik itu BPD-nya, kepala desanya, perangkat desanya, RT RW, dan bahkan masyarakat umum. Gitu ya Pak Ferry ya. Siap. Oke. Ya, makanya perspektif PPD terhadap itu dulu, sekarang, dan yang akan datang, Mas. Jadi kalau dulu berarti sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Ya. Kita tahu, kita dulu masih pakai undang-undang bersama, Undang-Undang Nomor 32 ya. Jadi yang secara bersama kewenangan desa waktu itu masih terbatas, ya. Kemudian setelah perjuangan bukan dari perangkat desa saja, Pak, kita mengakui ada dari unsur BPD, unsur Sekdes waktu itu, Forksekdeksi, ada unsur Paret, unsur Antara, kepala desa. Akhirnya makanya tahun 2007 kita demo rame-rame, tahun 2009, dan akhirnya kita singkat saja 2014 lahirlah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ya.
perjalanan yang panjang itu ternyata masih banyak menyisakan PR, ya. Ternyata dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 belum bisa menyelesaikan terkait dengan kemajuan, pembangunan, kesejahteraan baik kepada masyarakat desa, apalagi kepada pemerintah desa, ya. Jadi belum sepenuhnya, ya. Saya masih ingat itu di undang-undang itu bahwa untuk DD dana desa itu diambilkan dari APBN 10%. Setahu saya sampai hari ini itu APBN itu 3.000-an triliun. Tapi mestinya kan harusnya 300 triliun ya untuk kita. Kita masih sekitar 172. Gitu Mas ya. 170 triliun. Masih separuh. Nah, ini satu. Ini secara global saya ngomongnya. Ya. Terus yang kedua, masuk ke pemerintahan. Karena kita ini anak sik dupeni wong nenek urusan apa itu bahasa Jawa ya. Kita itu anak diurusi oleh 2 orang tua, tapi untuk kesejahteraan semuanya belum terpikirkan. Baik itu Kemendagri maupun Kemendes. Nah, dengan seperti itu makanya kita sudah bahagia lah, ya. Undang-Undang Nomor 6 ya. Kemudian yang terakhir peningkatan kesejahteraan dengan PP 11, iya. Tapi ternyata itu belum sepenuhnya mengcover apa yang menjadi keinginan kita. Terbukti ya, ini kemarin yang DIM PPDI pusat ke Kemendagri ya, itu terkait dengan pemberhentian non prosedural masif Pak Dokter. Jadi ada pemberhentian non prosedural seperti masif, itu. Ya, itu masif. Tapi nanti ke depan akan tidak ada seperti itu ya, Pak Ketua PPDI. Mohon izin Pak Ketua PPDI, tadi dibisikin sama Pak Ketua Panitia paling 10 menit saja katanya begitu. Karena nanti kita itu lebih discussnya gitu. Take and give antara ini seperti itu. Nah, mohon izin ini. Mohon maaf. Terima kasih. Oh, silakan. Makanya saya juga tidak pemaparan panjang. Terus yang kedua, Silatnas kemarin. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Silatnas kemarin 2 hari sebelum Silatnas saya diundang secara pribadi, ya maksudnya lembaga, oleh Pak Tito Karnavian. Jadi ya, Pak Tito Karnavian, Pak Menteri Dalam Negeri, ya luar biasa ini, Pak Ketua PPDI. Itu kan tanggal 24 itu. Roadshow-nya sangat luar biasa ini. Terima kasih. Nah, saya diundang itu salah satu itiarannya kami PPDI Pusat menyerahkan DIM, Mbak, atau draft terkait dengan satu kedudukan atau status perangkat desa. Status. Ya. Bahkan Pak Mendagri sendiri ini ngomong ini, uang saksinya juga ada. Kalau untuk perangkat desa kan sudah ya, pekerjaannya sesuai dengan KTP, pekerjaannya perangkat desa. Cuma memang status kepegawaiannya yang belum. Nah, bagaimana kalau ditingkatkan statusnya menjadi APD, aparatur pemerintahan desa, itu dari Pak Mendagri loh, bukan saya. Terus saya ngomong, Pak, lah prosedurnya, sistemnya gimana? Nanti bisa saja masuk ke prolegnas, kemudian usulan itu masuk dalam satu bab di Undang-Undang Nomor 6, bab tersendiri. Ya. Jadi kayak gitu. Pak Mendagri bab tersendiri tentang APD. Jadi revisinya itu tidak terlalu signifikan karena memasukkan bab. Tapi ini Pak Ketum, jadi kita juga tidak itu tentang status saja, tetapi mungkin tentang kesejahteraannya gitu. Seperti kan kalau PPK jelas kesejahteraannya, apa ada tunjangan atau apa gitu kan jelas. PP sekarang sudah sampai mana kalau masalah itu? Sekarang? Ini itu satu dulu ya kan, kan ada 3 itu. Oh iya, siap. Tunggu, sabar. Itu yang satu itu, karena itu penting ya terkait dengan status. Kemudian yang kedua tentang kesejahteraan. Kesejahteraan yang pertama tentang siltap ini Pak, tentang siltap. Tim kami saya bertiga datangnya ke sana sama Sekjen dan Sekretaris 2 Mas Agus Wahyudin. Siltap sebaiknya tidak seperti yang sekarang ini.
Jadi siltap masuk ke ADD, ke daerah merupakan DAU. Ya. Tapi kalau bisa siltap itu sesuai dengan undang diterimakan setiap bulan dan ada anggaran tersendiri di pusat APBN langsung by name by address. Itu usulan. Yang kedua ditingkatkan lagi masih itu. Selama ini di PP 11 Pak ya, itu kan yang namanya penghasilan kita kan setara dengan golongan 2A, titik gitu ya. Nah kami menambahkan kalau bisa Pak golongan 2A tapi progres, bukan sekarang kan konstan ya. Coba yang lain 2A yang di lain perangkat desa kan sudah di atas 3 ya. Kita sampai sampai mati pun ya 2A ya tetap 2 juta itu, ya kan? Iya kan? Nah, kami kemarin usul kayak gitu Pak, usulannya di situ. Ya. Jadi itu yang kedua tentang siltap. Yang ketiga, oh ya 3 kan tadi. Pertama pemberhentian, yang kedua tentang status, yang ketiga tentang kesejahteraan termasuk siltap. Jadi 3 hal itu ini yang sekaligus laporan secara resmi yang sudah masuk DIM, sudah saya jilid dan saya yang menyerahkan sama Pak Tito. Ya. Kemudian yang kedua, saya juga diundang sama Gus Menteri, Gus Halim. Itu hal yang sama saya lakukan dan saya serahkan. Ya. Kemudian yang ketiga berikutnya saya diundang di TV Parlemen DPR RI, ya, bersama saya masih ingat Pak Yudiansah di situ ada dari Komisi 2, Bu Yusri, fraksinya PDI Perjuangan, kemudian lupa saya dari PMD Pak Eko Prastio, Dirjen PMD. Itu saya juga mengatakan hal yang sama. Bahkan waktu kita silatnas Pak Toha di depan sendiri, jangan dengar kan? Diusahakan untuk usulan PPD ini masuk prolegnas prioritas. Ya. Oke. Itu Pak. Jadi itu saja sementara yang dapat saya sampaikan. Langkah-langkah yang sudah kami lakukan dan koordinasi dengan 3 elemen itu, Kemendagri, Kemendes sama Komisi 2. Oke. Ya. Kalau ada kurang-kurangnya mohon diberikan saran, kritik membangun dan juga masukan. Terima kasih. Jadi itu dulu, Pak. Memang tadi saya katakan kami PPDI diundang karena pihak PPDI, tapi juga ada dari unsur lain Pak, DPN dan juga yang lain ya hadir. Memang waktu itu kami berusaha untuk mengikuti apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat Pak. Waktu itu ASN P3K ya. Tapi ternyata dari beliau mengusulkan seperti itu, bukan kami loh. Pak Mendagri ngomong, ya ini sebaiknya APD karena aparatur pemerintah desa dengan status tersendiri, kemudian mendapatkan standaritas tersendiri ya. Jadi ada standarnya seperti itu. Nah makanya sampai saat ini terakhir saya koordinasi dengan Depdagri terkait dengan status juga dengan pemberhentian, karena kemarin saya beserta dengan Ketua PPDI Bengkulu itu mengajukan usulan karena di Bengkulu ada 124 perangkat desa diberhentikan Mbak ya. Nah kemudian kemarin baru dapat surat resmi dari Depdagri, tapi intinya tidak menyinggung masalah itu, termasuk kami ngomong bahwa banyak yang sudah PTUN menang inkrah tapi tidak dikembalikan, tapi balasan dari Depdagri belum, nanti suratnya saya sudah ada ya. Jadi untuk status tadi Mas ya, untuk status kami tetap sepakat apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah pusat, karena kemarin sebelum adanya muncul APD ada ASN sama P3K ya. Tapi kami tetap berharap bahwa status itu harus melekat kita. Jadi karena dengan seperti itu kita kan jelas dalam keberadaannya di desa itu memiliki status. Kalau selama ini. Oke, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan perkembangan apa yang menjadi tuntutan perangkat desa pasca Silatnas PPDI jilid ketiga tanggal 25 Januari tahun 2023. Yang perlu diingat bahwa tuntutan ini tentu masih berproses, baik itu di
pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri maupun di legislatif melalui DPR RI. Kita tetap butuh berdoa agar apa yang menjadi tuntutan teman-teman dapat dikabulkan oleh pemerintah. Terima kasih telah menyimak konten kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan memberikan khasanah ilmu ataupun pengetahuan ataupun informasi bagi teman-teman sekalian di penjuru tanah air. Mungkin ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Ketemu di konten berikutnya. Tetap tabah, tawakal, ikhlas, semangat dalam menjalani kehidupan. Pasti ada solusi dalam setiap permasalahan. Salam dari perantauan.